Kita masih bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto, juru bicara PKS Muhammad Iqbal, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Kita ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau nanti seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden, program Presiden Jokowi yang mana yang tidak akan dilanjutkan? Ya, yang jelas saya kira sebagai pemimpin negara, apapun nilai-nilai yang sudah dilakukan untuk kebaikan, itu pasti tentu saja akan dilanjutkan. Tetapi cara pandangnya mungkin pasti berbeda. Misalnya terkait hutang. Saat ini infrastruktur kita dibangun dengan hutang. Bahkan perencanaannya, investor, tapi ternyata ujung-ujungnya APBN. Sekarang IKN triliunan menggunakan APBN. Padahal awalnya janjinya adalah dengan menggunakan investasi. Demikian juga dengan kereta cepat. Padahal saat ini bangsa kita, angka stunting itu tinggi sekali. Banyak rakyat ini kelaparan, kekurangan gizi. Ya, pendidikan kita gaji guru masih di bawah rata-rata. Bahkan mereka tidak memiliki status yang jelas. Harusnya kita berkeadilan juga. Harusnya APBN itu juga diutamakan buat orang-orang sumber daya manusia, mengembangkan sumber daya manusia kita juga. Karena terus terang hutang ini menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi bangsa ini ke depan. Kenapa? Karena apalagi ibarat kita sudahlah ekonomi sedang menghadapi situasi global, kita bangun istana baru gitu loh. Yang ini urgensinya belum tentu, belum memerlukan saat ini. Ini ibarat orang nggak punya uang tapi pengen beli mobil, pengen punya rumah mewah gitu. Ini yang kami kritisi, bahwa sesungguhnya ya kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini ya sebaiknya adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang. Harusnya Mas Iqbal, kalau proyek kontroversial seperti IKN dilanjutkan apa tidak? Ya, saya kira pasti akan ditinjau ulang. Ya, walaupun belum tentu juga tidak dilanjutkan. Tetapi mana-mana yang prioritas itu pasti diutamakan. Tetapi lagi-lagi ya kita melihat bahwa kita menjalankan sesuai konstitusi kita, nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ekonomi tidak berhutang, ekonomi kerakyatan. Ya, yang ini tentu saja menjadi salah satu sebagai partai yang di luar pemerintahan menjadi perhatian kami pada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi jangan dikira kita mengkritisi adalah kita tidak setuju, kita tidak suka. Tidak, kita ingin pemerintahan ini berjalan dengan check and balances yang baik. Sehingga SDM kita sekarang sedikit tertinggal membangun SDM-nya berbanding infrastruktur. Ya, bagaimana saat ini status guru honorer, bahkan kemarin guru-guru madrasah, negara berhutang dengan guru-guru madrasah yang honornya belum dibayarkan gitu. Sementara kita sibuk membangun istana. Yang ini tentu saja sebuah situasi yang tidak konsisten menurut saya antara visi misi ya. Dulu katanya mau bangun tol laut, poros maritim dunia, mau beli kembali Indosat, mau bangun kedutaan di Palestina, itu nggak berjalan semua. Jadi sebaiknya saya kira jangan terlalu, kalau kata orang Medan, jangan apa kalilah sama Pak Anies Baswedan. Sebaiknya kita sama-sama memberi ruang, Mas Iqbal, beri peluang ya. Seperti itu. Terima kasih. Kalau Pak Hasto, jangan apa kali dengan Mas Anies, bagaimana ini Pak Jokowi? Apakah? Ya, semua kan atas dasar fakta-fakta empiris. Bagaimana kesinambungan kemajuan di ibu kota negara kan tidak banyak terjadi ketika dipimpin oleh Pak Anies. Contohnya sodetan Ciliwung, mencegah banjir, karena perbedaan cara pandang tadi. Pak Jokowi ketika menjadi gubernur adalah pembangunan infrastruktur, Pak Anies kemudian air itu mengalir ke bumi, dibangun sumur-sumur resapan. Itu perbedaan cara pandang yang di tingkat implementasinya menjadi sangat berbeda, tetapi tidak menyelesaikan banyak persoalan yang dilakukan oleh Pak Anies. Nah, karena itulah kembali pada topik utama bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah kesinambungan tentang visi misi, tentang haluan negara 2045. Itu yang seharusnya juga dilihat. Sehingga ketika Pak Anies menyatakan pentingnya tujuan bernegara, bukan pada suatu pergantian yang kepemimpinan dengan program-program yang berbeda, sebenarnya Pak Jokowi juga mengacu pada tujuan bernegara tersebut. Dan kemudian pemindahan ibu kota negara itu merupakan suatu kepentingan strategis yang juga disetujui oleh DPR RI, di mana kemudian PKS juga berada di dalamnya. Itu dalam cara pandang geopolitik untuk kembali pada jati diri bangsa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana masa depan dunia yang berada di Pasifik itu memang memerlukan suatu penataan ibu kota di Kalimantan, sehingga nanti dari Selat Lombok
kemudian menuju ke Balikpapan, Makassar, hingga ke Bitung dan masa depan kemajuan di Pasifik itu akan terkonek. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur pada dasarnya merupakan integrasi dengan global supply chain dengan berbagai konektografi. Bahwa PKS mengkritisi terhadap berbagai hal tersebut, tapi fakta yang terakhir kan tetap menunjukkan adanya suatu keputusan dukungan dari DPR RI termasuk kebijakan anggaran. Terkait dengan rasio terhadap utang juga masih dalam batas yang wajar. PKS pernah berada 2 periode di dalam pemerintahan Presiden SBY, juga bisa memahami problematika terkait dengan beban utang akibat pemerintah-pemerintah sebelumnya yang memang cenderung boros pada masa Orde Baru 32 tahun. Dan kemudian inilah yang mencoba diluruskan oleh Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kemudian merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, kita akui. Kita nggak pernah mengatakan pemerintahan itu mulai dari 0%, tetapi berbagai dari nol, dari titik nol. Tapi dari berbagai pernyataan perubahan yang disampaikan oleh Bapak Anies, itu kan menunjukkan suatu kepemimpinan yang antitesa terhadap kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Itulah yang dikoreksi oleh PDI Perjuangan. Itu yang berusaha ditunjukkan Pak Jokowi, betapa pentingnya berkelanjutan itu tadi ya Pak Hasto. Kalau ke Mas Jayadi Hanan, Mas Jayadi, kalau kita kaitkan ke konteks Pilpres 2024 itu, ini adalah upaya Presiden Jokowi untuk menjaga berkesinambungan dengan cara cawe-cawe atau menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Iya, jadi Presiden Jokowi itu tampaknya meyakini bahwa publik masih banyak yang menjadi pendukung beliau gitu, dan itu dibuktikan oleh sejumlah survei. Jadi ini kalau dari tataran politik praktis ya, jadi beliau ingin menyampaikan pesan bahwa dia menginginkan pemimpin masa depan itu yang melanjutkan program-programnya. Saya kira itu eksplisit. Nah, publik kemudian menangkap, kalau kita lihat dari survei-survei, publik menangkap bahwa pemimpin yang disokong oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Pak Anies dianggap antitesa seperti kata Mas Hasto tadi. Jadi saya kira secara politik praktis itu yang mungkin dituju kalau memang itu betul menjadi salah satu tujuan dari Presiden Jokowi ya. Tapi saya kira antara presiden yang satu ke presiden yang lain, siapapun itu mereka minimal diikat oleh 2 hal. Satu tadi undang-undang dasar, yang kedua undang-undang gitu. Nah, Presiden Jokowi bicara soal itu kan ketika membahas soal undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045 kan begitu. Nah, undang-undang itu siapapun presiden ke depan akan mengikat dia. Tidak mau kan kalau presiden salah satu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang selain undang-undang dasar dengan penuh konsekuen, begitu kan. Jadi siapapun nanti presiden mau tidak mau dia akan melihat itu. Soal IKN misalnya, IKN juga kan sudah jadi undang-undang seperti kata Mas Hasto tadi. Nah, jadi maksud saya cuma masalahnya membentuk undang-undang itu kan membentuk atau meninjau undang-undang itu bukan hanya kewenangan presiden kan, tapi itu juga harus dilakukan bersama-sama dengan DPR. Begitu sistem ketatanegaraan kita, begitu. Jadi misalnya undang-undang IKN itu nanti misalnya kalau katakanlah mau dievaluasi oleh kalau Pak Anies menjadi presiden mau dievaluasi, maka evaluasinya kan tidak bisa sendiri. Dia akan melibatkan DPR. Jadi akan tergantung juga bagaimana konfigurasi dari politik ke depan gitu. Memang tentu saja dalam sudut pandang Presiden Jokowi bahwa itu yang paling baik gitu kan. Dalam cara pandang presiden mendepan yang misalnya antitesa dari Pak Jokowi atau yang ingin melakukan perubahan, tentu akan dilakukan perubahan-perubahan yang akan kita lihat nanti akan diubah secara diametral atau berubah secara gradual atau bagaimana, itu yang akan terlihat. Tapi saya kira kalau presidennya misalnya bukan dari orang yang disokong oleh Pak Jokowi sekarang, maka pasti akan ada perubahan dan keberlanjutan. Cuman mungkin perubahan-perubahan itu nanti yang akan terlihat lebih banyak. Tapi bisa juga perubahan itu ketika dilaksanakan Mas Jayadi. tidak mudah gitu. Artinya siapapun presidennya pasti akan
terikat dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Terima kasih Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Sebelumnya ada Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan Muhammad Iqbal, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Kompas TV, Rumah Pemilu.